Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Kerendahan hati seperti seorang hamba. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Sirach 3 ayat 17 sampai dengan 18. Dilanjutkan dengan ayat 20 dan dilanjutkan ayat 28 sampai dengan 29. Bacaan kedua Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 24a, dan Injil Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, kita telah memasuki tahun politik. Banyak kita lihat kegiatan-kegiatan para tokoh yang ingin mengikuti pemilihan, baik itu legislatif, pimpinan daerah maupun RI 1, saudara. Turun gunung belusukan mencari simpatik para pemilih. Mereka berjanji yang muluk untuk pencitraan dan dengan sombongnya menyampaikan segala ide jika dipilih, saudara. Nah, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita untuk dapat merendahkan hati kita, saudara. Seperti Yesus Tuhan kita yang adalah pribadi lemah lembut dan rendah hati. Kita dinasehati, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan ya anakku. Maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Sirach 3 ayat 17 dan 18. Kerendahan hati nampak di dalam hidup kita yang konkret, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, saudara. Orang yang rendah hati akan melakukan pekerjaannya dengan sopan serta memiliki hati yang arif. Kesombongan manusia hanya membawa orang kepada kehancuran. Kerendahan hati membawa manusia untuk bersatu dengan Tuhan. Orang yang rendah hati juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan bisikan Tuhan di dalam hidupnya. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuh keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga pendengar merupakan idaman orang bijak. Sirach 3:28 sampai dengan 29. Saudaraku yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini memberikan pengajaran yang sebenarnya menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dalam suatu perjamuan, saudara, di rumah seorang Farisi, Yesus berkesempatan mengajarkan kepada para tamu. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Lukas 14 ayat 8 sampai dengan 9. Realita dalam kehidupan kita ini, saudara, kita temukan kesombongan, keegoisan yang ingin mendapat penghormatan dan mau agar semakin dikenal. Seperti di awal disampaikan, banyak sekali orang berebutan untuk menduduki kursi, baik itu legislatif, pemimpin daerah, ataupun RI 1. Dengan berbagai cara ditempuh, sekalipun tidak halal. Mereka berusaha, saudara. Mereka berusaha untuk menduduki tempat yang terhormat. Tapi jika ditunjuk sebagai pengurus dalam pelayanan di gereja, banyak yang menolak. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Adakah kita juga seperti ini?
seperti mereka yang ingin mengejar kehormatan. Hari ini, Sang Junjungan kita Yesus Kristus menegaskan sebuah nilai rohani bagi kita semua. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Bagaimana dengan diri kita saat ini sebagai pengikut Kristus, saudara? Adakah kita selalu ingin meninggikan diri kita? Ingin dihormati? Adakah kita berambisi untuk dapat dikenal agar mendapat penghormatan? Biarlah sebagai pengikut Kristus kita mau seperti sang guru kita, sang junjungan kita Yesus Kristus, saudara. Di mana mau merendahkan hati, mau menjadi hamba seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang telah dilakukannya. Kita mau tunjukkan kerendahan hati seorang hamba yang setia dan taat kepada Dia sebagai Tuhan kita. Bukan karena kesombongan kita, bukan karena ketinggian hati kita, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau seperti sang junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang lemah lembut dan penuh kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.